5 pemain yang berkarir di luar negeri tiba-tiba masuk daftar pemusatan latihan timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026. Tapi pertanyaannya, apakah mereka benar-benar bisa membela Garuda di turnamen nanti? Simak sampai akhir karena ada fakta menarik yang belum banyak dibahas. Pelatih timnas Indonesia, John Hartman, kembali menjadi sorotan setelah mengumumkan daftar pemain untuk training camp menuju Piala AFF 2026. Dari total 50 nama yang dipanggil, terdapat 5 pemain yang saat ini masih berkarir di luar negeri. Kelima pemain tersebut adalah Justin Hubner, Matthew Baker, Tim Gaypens, Marcelino Ferdinand, dan Mitchell Baker. Kehadiran mereka langsung memunculkan optimisme di kalangan pendukung timnas Indonesia karena kualitas yang mereka miliki sudah tidak diragukan. Yang menarik, 3 dari 5 pemain tersebut saat ini berkarir di Eropa. Justin Hubner bermain di Belanda bersama Fortuna Sittard. Marcelino Ferdinand masih memperkuat Oxford United di Inggris. Sementara Tim Gaypens sebelumnya membela FC Emmen dan kini sedang menanti pelabuhan barunya. Di luar Eropa, Matthew Baker masih bermain di Australia bersama Melbourne City, sedangkan Mitchell Baker menimba pengalaman sepak bola di Amerika Serikat bersama Georgetown University. Masuknya 5 pemain abroad ini menunjukkan bahwa John Hartman belum menutup pintu bagi pemain diaspora. Walaupun Piala AFF bukan agenda resmi FIFA, pelatih asal Kanada tersebut tetap ingin melihat seluruh potensi terbaik yang dimiliki Indonesia. Namun di balik kabar baik itu, ada tantangan besar yang harus dihadapi. Piala AFF 2026 berlangsung pada akhir Juli hingga Agustus, bertepatan dengan masa pramusim klub-klub Eropa. Karena turnamen ini tidak termasuk kalender FIFA, klub memiliki hak untuk menolak melepas pemainnya. Artinya, meskipun nama Justin Hubner dan Marcelino Ferdinand masuk dalam daftar training camp, belum ada jaminan keduanya bisa tampil saat turnamen resmi dimulai. Justin Hubner misalnya, jika Fortuna Sittard membutuhkan tenaganya selama persiapan musim baru, maka peluang bergabung dengan timnas bisa menjadi sangat kecil. Situasi yang hampir sama juga dialami Marcelino Ferdinand. Jika Oxford United masih memerlukan kehadirannya selama pramusim, maka keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan klub. Di sisi lain, peluang Matthew Baker, Tim Gaypens, dan Mitchell Baker dinilai sedikit lebih terbuka. Jadwal kompetisi maupun situasi klub mereka memungkinkan adanya ruang untuk bergabung dengan timnas Indonesia, meskipun semuanya tetap bergantung pada izin klub masing-masing. Melihat kondisi tersebut, John Hartman tampaknya sudah menyiapkan berbagai skenario. Bukan hanya mengandalkan pemain yang bermain di luar negeri, tetapi juga memperkuat fondasi tim dengan pemain-pemain yang berkompetisi di Indonesia. Strategi ini menjadi keuntungan tersendiri karena saat ini banyak pemain diaspora yang sudah memilih bermain di Super League Indonesia. Nama-nama seperti Ragnar Oratmangun, Sandy Walsh, Sain Patinama, Jordi Amat, Tom Haye, Ivar Jenner, Eliano Reijenders, Jens Raven, Mauro Zelstra, Rafael Struijk, hingga Pratama Arhan menjadi opsi yang bisa dipanggil tanpa terlalu khawatir berbenturan dengan jadwal kompetisi Eropa. Kondisi tersebut membuat kedalaman skuad timnas Indonesia semakin kuat dibanding beberapa tahun sebelumnya. John Hartman kini memiliki lebih banyak pilihan untuk menyusun komposisi terbaik. Ia bisa memadukan pemain muda penuh energi dengan pemain berpengalaman yang sudah terbiasa tampil di level internasional. Training camp di Bali juga diperkirakan menjadi ajang seleksi yang sangat ketat. Semua pemain harus membuktikan kualitasnya karena hanya sebagian yang nantinya akan masuk daftar final menuju Piala AFF 2026. Persaingan dipastikan terjadi di setiap lini. Di sektor pertahanan, banyak bek berkualitas bersaing memperebutkan tempat utama. Di lini tengah, kreativitas para gelandang akan menjadi perhatian tim pelatih. Sementara di lini depan, banyak penyerang muda siap menunjukkan kemampuan terbaik demi merebut satu tempat di skuad utama. Yang membuat publik semakin penasaran adalah keputusan akhir John Hartman ketika daftar resmi diumumkan. Apakah semua pemain abroad akan mendapatkan izin dari klub? Ataukah Indonesia justru akan mengandalkan mayoritas pemain yang bermain di kompetisi domestik? Jawaban dari pertanyaan itu kemungkinan baru akan terlihat setelah training camp selesai dan komunikasi antara PSSI dengan klub-klub pemain berlangsung. Satu hal yang pasti,
Pemanggilan 5 pemain abroad menunjukkan bahwa John Hartman ingin memiliki sebanyak mungkin opsi terbaik demi mewujudkan target besar Indonesia di Piala AFF 2026. Dengan kombinasi pemain lokal berkualitas, diaspora yang kini bermain di Indonesia, serta peluang hadirnya beberapa pemain dari luar negeri. Skuad Garuda memiliki modal yang cukup untuk bersaing memperebutkan gelar yang selama ini belum pernah diraih. Kini semua mata tertuju pada proses seleksi berikutnya. Akankah 5 pemain abroad itu benar-benar mengenakan seragam merah putih saat Piala AFF dimulai? Atau justru akan ada kejutan lain dari John Hartman? Kita tunggu bersama. Bagaimana menurut kalian? Siapa dari 5 pemain abroad ini yang paling wajib masuk skuad utama Timnas Indonesia di Piala AFF 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia.